Video Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam memperlakukan tawanan aktivis dan jurnalis internasional memicu kemarahan publik. Sejumlah negara pun langsung memanggil duta besarnya dari Israel. Cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam memperlakukan aktivis misi kemanusiaan Gaza menuai kecaman dunia internasional. Dalam rekaman video, para tahanan ini diborgol dan diperlakukan dengan kasar oleh tentara Israel. Bahkan Israel menyebut mereka sebagai bagian dari teroris. Tidak hanya itu, 430 orang dari 40 negara ini akan ditahan di penjara khusus teroris. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Aksi Israel ini memicu reaksi internasional. Italia memanggil duta besar Israel dan memprotes perlakuan kepada aktivis yang juga warga negaranya. Irlandia, Spanyol, Turki, dan Indonesia juga mengkritik keras dan menyerukan pembebasan para aktivis. Perdana Menteri Irlandia, Michelle Martin, juga mengutuk keras lantaran saudara perempuan Presiden Irlandia, Catherine Connolly, masuk di antara mereka yang ditahan. Ya, pemirsa, dunia mengecam tindakan Israel yang menahan ratusan aktivis dari kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Selain Malaysia, negara yang turut mengecam di antara Spanyol dan Italia. Malaysia mengutuk pencegatan kapal-kapal armada yang menuju Gaza setelah para aktivis dari puluhan negara dilaporkan ditahan selama operasi yang menurut Israel bertujuan untuk menegakkan blokade angkatan lautnya terhadap Gaza. Malaysia menyebut tindakan Israel adalah pelanggaran hukum internasional. Puluhan pendukung pro-Palestina dan mantan aktivis Global Sumut Flotilla juga menggelar protes di depan Downing Street, menuntut pemerintah mengambil tindakan diplomatik untuk pembebasan warga negara Inggris yang ditahan oleh pasukan Israel. Di luar gedung parlemen Italia di Roma, orang-orang berkumpul untuk protes terhadap penahanan para aktivis yang berada di atas kapal Global Sumut Flotilla menuju Gaza oleh Angkatan Laut Israel. Kecaman juga disampaikan oleh anggota parlemen asal Spanyol Irene Montero yang marah besar dan meminta Uni Eropa langsung bertindak dan bebaskan warganya yang ditahan Israel. Y por cierto, señora Kallas, Israel lleva 24 horas, que se dice pronto, en pleno Mediterráneo, secuestrando barcos y secuestrando ciudadanos europeos. Le hace gracia, ¿verdad? A mí ninguna. ¿Va a mover en algún momento algún dedo para protegerlos? Son ciudadanos europeos. ¿Qué haría usted si fuese Irán, si fuese Rusia quien se planta en medio del Mediterráneo para secuestrar a ciudadanos europeos? Pero como es Israel, sonríe y mira para otro lado. Shame on you. Gelombang protes dari sejumlah negara menyuarakan hal yang sama. Mengecam tindakan militer Israel yang menahan sejumlah aktivis Global Sumut Flotilla dan Pemirsa, gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memanas. Ya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menggelar aksi demonstrasi jilid 2 dan mendesak Gubernur Kaltim Rudy Masaud mundur dari jabatannya. Kami akan sampaikan aspirasi. Silakan masuk. Silakan. Ratusan massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dan kantor Gubernur Kaltim Kamis siang. Dengan membawa spanduk dan poster, massa menuntut Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masaud segera mundur dari jabatan. Jika tidak, massa meminta Ketua DPD Golkar Kaltim itu menginstruksikan fraksi Golkar di DPRD Kaltim untuk menyetujui penggunaan hak angket terhadap pemerintah provinsi. Massa menilai sejumlah kebijakan pemerintah provinsi belakangan ini memicu keresahan masyarakat. Mulai dari polemik anggaran mobil dinas, renovasi rumah jabatan gubernur, hingga kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Tidak hanya berhenti di Samarinda, massa juga mengancam akan melaporkan temuan dan dokumen yang mereka miliki ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung di Jakarta. Bukan pemakzulan, tapi kami mengingatkan kepada Pak Gubernur, kalau Pak Gubernur malu dengan masyarakat Kaltim, ya ikhlaskanlah jabatan itu mundur. Dan malunya bukan hanya seKaltim, se-Indonesia. Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait tuntutan yang disampaikan massa. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan tas mewah dan perhiasan milik artis Sandra Dewi habis terjual dalam pelelangan Badan Pemulihan Aset atau BPA Fair. Ya, tas mewah dijual dalam paketan dan satuan. Deretan tas mewah dan perhiasan milik Sandra Dewi ludes diburu peserta lelang dalam gelaran Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan RI. Tas mewah dan perhiasan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata niaga yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sementara itu, mobil mewah dan mobil sport milik Harvey Muiz lelangnya baru akan digelar pada bulan depan. Untuk tas dan perhiasan dalam kami pastikan bahwa barang yang kami jual adalah barang yang sudah selesai permasalahannya, sehingga kami tetap akan mengawal dan memastikan bahwa barang bisa dimiliki oleh para pengelola lelang dengan baik dan dengan jaminan kepastian. Selain tas mewah, replika kursi Firaun yang dilelang juga laku terjual dengan harga lebih dari 80 juta rupiah. Kursi tersebut merupakan aset rampasan dari terpidana kasus Asabri, Jimmy Sutopo. Tim Liputan, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi, polisi merazia sejumlah pengendara yang melintas di Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang mengonsumsi miras. Satu persatu kendaraan yang melintas di ruas Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur dihentikan polisi pada Jumat dini hari. Polisi memeriksa satu persatu pengendara dan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi kejahatan. Tidak hanya itu, sejumlah pemuda juga diperiksa identitasnya. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang membawa minuman keras berbagai jenis. Selain itu, sejumlah pemuda juga kedapatan melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Razia dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi begal yang tengah rawan terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.